Makasih Bu Christine. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, Ah, Pak Andoko ini luar biasa ya. Saya kenal beliau itu lebih dari 20 tahun dan saya bangga, saya mengucap syukur karena beliau terus dipakai Tuhan dan bertumbuh jadi berkat buat bukan hanya Bali tapi Indonesia, bahkan saya percaya sampai di dunia internasional. Nah, pada pagi hari ini, teman-teman Koramdio, eh, saya akan menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi dari beliau, yang saya tahu beliau itu memang mengajarkan Christ in You, ya, respon Kristus dan buku-bukunya perlu saudara baca ya, bagus sekali. Tapi sebelumnya tema kita hari ini respon Kristus ya, Pak Andoko kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Andoko. Shalom Pak. Haleluya. Ya, kita mau dengarkan dulu lagu yang saya buat khusus untuk Pak Andoko dan kita semua respon Kristus ya. Iramanya ngejreng banget pagi ini supaya semangat gitu. Silakan Henny, uh, tim tim screen. Bukanlah benar atau salah, bukanlah menang atau kalah. Yang penting aku mau belajar, selalu berespon benar. Bukan siapa atau di mana, bukan apa atau mengapa. Di hati ini ku mau sadar, terpenting berespon benar. Respon benar adalah respon Kristus, sama seperti hatinya mengasihi. One, two, three, right response is the best. One, two, three, yes, yes, yes. One, two, three, yes, yes, yes. Always right response. Saat ku jatuh atau gagal, saat dipuji atau disalahkan, ku memilih diam dan mendengar, supaya berespon benar. Dalam keluarga, kerja, saat sendiri atau di tengah ramai, Yesus ajariku setiap hari, tetap berespon benar. respon benar adalah respon Kristus, sama seperti hatinya mengasihi. One, two, three, right response is the best. One, two, three, yes, yes, yes. One, two, three, yes, yes, yes. Always right response. Wow, semoga Anda suka. Gimana Han, lagunya suka nggak Han? Ya, betul itu semuanya. Keren, Iya, keren, keren. respon benar ya. Nah, Ya, Handoko, saya panggil Handoko aja ya. ya, iya Pak. Bang. Eh, Han, kamu kan sering ngajar ya.
di gereja, di rumah juga teman-teman Pak Andoko ini luar biasa ya, punya istri namanya Bu Suci dan anak namanya Gracio. Kan mereka juga tahu ya apa yang Handoko ajarkan. Nah, ketika di rumah, apakah pernah Handoko itu ngalami harus berespon benar, ngalah terhadap istri, ngalah terhadap anak? Gimana? Boleh ceritakan? Eh, kalau bicara mengenai respon benar itu buat saya itu sebuah penyembahan. Bagi saya Kristus kasih itu adalah Allah sendiri. Jadi respon benar, respon Kristus itu bagi saya itu wajib karena itu jawaban. Bagaimana kita menempatkan Yesus sebagai raja kalau kita tidak mau menjadikan kasih sebagai jawaban atas diri kita. Waktu saya ada perselisihan sama istri saya, sama anak saya, sama bisnis, sama pekerjaan, kasih akan selalu menempatkan diri sebagai jawaban. Karena itulah Kristus gitu loh. Jadi bagi saya respon benar itu apapun masalahnya yang kita hadapi, situasi, keadaan benar atau salah itu tidak penting lagi. Bukan masalah salah atau benar, kalah atau menang, bukan masalah itu. Tapi bagaimana Kristus kasih itu menjadi jawaban, menjadi respon buat orang-orang yang kita hadapi. Tapi kasih nggak pernah akan kalah, karena kasih adalah Allah itu sendiri. Waktu kita menaklukkan pada pribadi kasih itu, sebagai jawaban dalam tindakan kita, maka kasih itu akan memberi pengertian. Setelah kita rasanya ngalah gitu ya, setelah kita ngalah, kita melepaskan, kita mengampuni, maka kasih itu memberi jawaban, pengertian. Oh ini toh maksudnya Tuhan. Kok kenapa aku harus ngalah? Oh ini toh maksudnya Tuhan. Kenapa aku harus seperti ini? Jadi ada jawaban yang membuat kita itu melihat kemuliaan Tuhan, mengenal Tuhan. Itu Pak. Ya, saya masih ingat ya ketika Handoko menghadapi seorang hamba Tuhan sekian tahun yang lalu, lama sekali ya. Dan kamu sambatan terus sama saya, terus tapi kamu dituntut berespon benar. Saya kagum loh waktu itu. Ya, kamu ditekan, kamu disisihkan, kamu dianiaya, kamu di apa ya, istilahnya disalahkan, bahkan mungkin jadikan bumper, dimanfaatkan. Apa sih yang membuat Handoko tetap bertahan sehingga sekarang itu akhirnya kamu yang mimpin gitu? Ya, Papa mungkin ingat saya panggil Papa karena memang saya punya hubungan sama Pak Yakob ini seperti bapak dan anak juga dekat sekali. Jadi Papa ingat enggak kira-kira 20-15 tahun yang lalu waktu saya ikut CBC dan di situ saya sadar bahwa Papa nerangkan bahwa keserupaan akan Kristus itu menjadi tujuan. Ya. Terus di situ Pak Yakob bilang, apa keinginanmu paling besar dalam hidupmu? Serupa Kristus. Yang paling pendek serupa Kristus. Apa yang paling pendek lagi serupa Kristus. Dan dari situ saya dari situ saya tahu bahwa tujuan hidup kita itu adalah Kristus. Tidak ada yang lain. Karena penjuru goalnya kita, batu penjuru kita adalah Kristus. Jadi tidak ada pilihan lain. Jadi saya ada masalah apapun di dalam pekerjaan maupun ada di dalam pelayanan. Waktu itu saya masih jadi jemaat ya saudara. Masih jadi jemaat, saya ditekan, saya seperti ini. Saya menjadikan Kristus, kasih itu selalu jadi jawaban. Bahkan waktu pemimpin kami membuat istri saya itu menangis karena dia ditembak di depan mimbar, saudara. Nggak gampang waktu itu, ditembak di depan mimbar, dan istri saya menangis. Tapi setelah kami pulang dari gereja itu, istri saya pegang tangan saya, dia bilang, "Pah, ayo ke rumahnya dia." Oh, saya tahu. Kalau diajak ke rumahnya. Iya, istri saya loh saudara. Ini kita sudah punya prinsip bagaimana menjadikan Kristus sebagai jawaban. Itu posisi kami lagi sakit ya. Sakit maksudnya Terus perasaan gimana waktu diajak istri ke rumahnya? Kan dia udah mencederai istri itu. Marah itu sebenarnya saya enggak mau. Tapi kan Kristus harus selalu menjadi Tuhan, Raja bagi kami. Kasih harus jadi Raja. Akhirnya kami datang ke dia. Kita cuma bukan untuk pembenaran. Tidak ada pembenaran, tidak ada klarifikasi buat kami, nggak ada. Kami cuma datang, kami cuma mau mendengar dia, setelah kami didoakan. Setelah kami didoakan,
Tahu saudara yang kami lakukan? Kami membawa satu korban, persembahan. Mungkin itu persembahan yang paling besar waktu itu, zaman itu. Kami bawa amplop, kami kasih ditulis, dicek, kami kasih ke dia. Sampai 3 hari beliau tidak berani mencairkan cek itu. Setelah 3 hari dia telepon, Han, apa nggak salah kamu ngasih nilai ini? Enggak, itu untuk kamu. Itu buat saya bukan masalah persembahan. Itu bicara mengenai bagaimana kami memberi korban tubuh, ego, harga diri kami untuk orang yang kami tidak daging kami nggak cocok, tapi kami harus berkorban untuk seperti itu. Terus setelah keluar dari rumahnya dia, saya sama istri, saya cuma gini, kalah lo daging. Tuhan makin besar, kita yang makin kecil. Jadi itu yang terjadi, saudara. Wah, luar biasa, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong ngadepin jemaat yang Han pimpin ya, itu banyak yang ngereseh nggak? Banyak yang kepo nggak? Banyak yang menyusahkan nggak? Banyak yang memanfaatkan nggak? Kan Han orangnya baik, suka menolong ya. Tapi ada nggak yang memanfaatkan begitu? Oh, kalau soal untuk jemaat memanfaatkan, ya pasti kita akan dimanfaatkan sama jemaat, apalagi kita takluk kepada Kristus. Tapi pelayanan buat saya bukan mengubah orang, tapi pelayanan adalah untuk memurnikan saya. Tujuan pelayanan, orang itu berubah nggak berubah, itu tidak membuat saya diberkati. Tapi yang membuat saya diberkati adalah saya yang berubah. Jadi ingat, Wow. Papa ingat nggak waktu di Matius itu ada pemisahan kambing dan domba. Ya, Pemisahan kambing dan domba ini bicara karakter domba sama karakter yang suka nanduk. ya, Orang yang suka nanduk. Jadi ada pemisahan itu. Orang yang punya karakter domba sama orang yang punya karakter suka nanduk. kambing. Kambing, ya, kambing. Terus udah itu Tuhan ngomong, pada waktu aku sakit, kamu tidak mengunjungi aku. Siapa orang sakit itu? Orang sakit bukan orang-orang yang di rumah sakit, bukan. Tapi orang sakit adalah orang yang sudah kita tolong, dekat, terus udah itu masih mengkhianatin kita, masih caci maki kita. Itu orang-orang sakit jiwa. Bisa enggak orang-orang yang kita pandang hina seperti dia, yang orang-orang sakit jiwa, bisa kita layani? Oh, itu enggak gampang. Itu Ya, hanya memurnikan kita. betul, Padahal betul. aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Siapa orang telanjang? Orang telanjang Adam dan Hawa itu jatuh pada dosa. Dia telanjang. Nuh pada waktu dia mabuk, dia jatuh telanjang. Ada orang-orang telanjang depan kita, yaitu teman kita, rekan sepelayanan kita yang sudah jatuh dalam dosa. Apakah kita kasih pakaian atau kita telanjangi dengan mulut kita? Itu yang kita pandang hina. Ih, orang ini sudah kenal Tuhan kok masih telanjang. Kita masih pakai pakaian sama dia. Kita harus layani dia. Terus pada waktu aku di penjara, kamu tidak melawat aku. Siapa orang di penjara? Orang penjara adalah orang-orang yang kita vonis, kamu salah, kamu sudah mencuri uangku. Itu orang-orang yang sudah kita penjarakan di pikiran kita. Bisa nggak kita mengunjungi mereka? Kalau mengunjungi orang di penjara jasmani gampang. Mengunjungi orang-orang yang kita penjarakan di pikiran kita, itu enggak gampang. Kalau kita Ya. bisa melakukan itu kita sedang lakukan bagi Tuhan. Makanya di ayat selanjutnya kan ngomong seperti ini. Apa yang kamu lakukan pada orang yang paling hina ini, kamu lakukan bagi aku. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang rohani yang sudah ada di pikiran kita, orang sakit, orang haus dan lapar siapa? Itu orang yang kita layani setahun, 2 tahun di rumah kami, kita layani setahun, nggak berubah-berubah. Bahkan ngomongin kita layani, masih nggak berubah-berubah. Kita masih kasih makan rohani berkali-kali, nggak berubah-berubah. Setahun, 2 tahun, kita tetap berdiri sama dia. Dia nggak berubah. Tuhan cuma, itu orang yang haus dan lapar. Dan itu saya nggak gampang. Akhirnya sekarang jadi hamba Tuhan orangnya. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang haus dan lapar, orang telanjang, orang asing, itu bicara orang-orang yang rohani. Orang pelayanan rohani. Kalau pelayanan rohani itu memurnikan kita. Tapi pelayanan jasmani kadang-kadang membuat kita sombong. Aku nih. Itu Pak. Ya, aku masih ingat Han, ketika kamu dikhianati sama partnermu, malah kamu menolong dia, mengampuni, dan dia sampai, aduh gimana nggak enak semua, dan akhirnya dia sempat sakit dan parah sekali. Itu gimana ya mengantisipasi dikhianati orang, dikecewakan, apalagi itu orang dekatmu ya, partner kerjamu ya.
ambil bukan hanya uangmu, tetapi juga melakukan apa ya, pengkhianatan yang membuat sebetulnya secara logika dia nggak layak untuk ditolong lagi. Tapi kamu cerita kamu mengampuni, menolong lagi, itu prosesnya gimana itu? Ya, karena kita tidak melakukannya bagi orang itu, Pak. Karena mau tidak mau, waktu kita menyembah Tuhan, menyembah Yesus adalah Tuhan. Sangkal diri, pikul salib itu makanan wajib. Kristus itu bukan untuk dinyanyikan. Kristus itu untuk dimakan. Karena dia roti hidup. Banyak orang Kristus hanya untuk diucapkan. Tapi ketahui, bahwa Kristus itu harus dimakan. Menjadi satu dengan saat kita. Sangkal diri, pikul salib itu menu utama. Kita harus mengosongkan diri. Meskipun kita nggak cocok nggak cocok, Kristus harus jadi makanan kita. Nggak ada pilihan. Jadi kalau kita mau menyembah Yesus Tuhan, nggak ada pilihan buat kita. Kristus itu harus jawaban. Biar barang siapa takut kehilangan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa melepaskan nyawanya, ia akan mendapatkannya. Jadi waktu kami melepaskan ego kita, harga diri kita, malah kita mendapatkan kemuliaan. Loh, kok dapat lagi ya? Kok dapat? Nah, ini kan berjalan beruntut, terus menerus. Jadi membuat kita candu. Jadi karena ini terjadi, loh, kok terjadinya gini, berulang, terjadi lagi. Makanya kalau ada kejadian ke situ, kami tahu, ini dibalik itu ada kemuliaan Tuhan lagi, ada kemuliaan Tuhan lagi gitu, Pak. Keren, keren. Setahu saya, teman-teman, Pak Andoko ini bangunnya pagi sekali. Jam berapa kamu bangunan? Ya jam 3, Pak. Jam 3. Masya Allah, jam telu rek. Kabeh gurung tangi kok. Jam 3 itu di sini jam 2 yo. Ya, jam 3. Iya. Tapi tidurnya jam 8, Pak. Oh, kamu bukan ya, suka begadang Oh, enggak. Jam 8. kan kalau pagi. Mm-mm. Kalau pagi apa yang kamu lakukan? Kalau Bangun pagi, itu. bangun pagi, Ya. saya berbahasa roh, saya duduk ambil gitar, saya berbahasa roh, saya merenungkan hari-hari itu, perjalanan hidup kami, apa yang respon-respon tiap hari penyembahan saya. Karena bagi saya ya, ini bukan, kalau doa itu kan tindakan-tindakan kita, waktu kita dihina, kita mengasihi, itu kan doa. Waktu kita disakitin, kita tetap berespon kepada Kristus, itu doa dan penyembahan. Dan kalau pagi itu ya memang berbicara sama Tuhan, berkata-kata itu berbahasa roh kebanyakan, Pak. Pagi itu. Wow. Bukan Kayaknya itu mendoakan, sumber kekuatanmu ya, Han. ya, puji Tuhan, Pak. Iya, Ya, iya, Pak. iya. Terus kan Han sering melayani suami istri mau cerai itu. Itu rumusnya teman-teman saya pakai juga sampai hari ini. Ya, beliau selalu bilang sama pasangan yang mau cerai itu, apa kamu sudah menjadi Kristus buat pasanganmu. Nah, coba ceritakan Han. Saya banyak mengalami mujizat juga loh. Ketika saya melayani orang yang mau cerai, terus saya tanyakan apakah kamu mau menjadi Kristus buat pasanganmu itu. Tapi ada juga yang bilang enggak Han, enggak mau Han gitu. Tapi kalau mau itu pulih loh. Nah Ya. gimana Han? Gimana kamu dapatkan rumus itu Han? Ya, satu saat ada suami istri datang kepada kami. Suamimu udah nelpon saya, Pak, saya akan cerai karena saya lihat di depan mata saya istri saya selingkuh. Saya sudah tidak bisa lagi sama dia. Udah, pokoknya selesai. Terus udah itu, oke, kamu datang ke sini sama istrimu. Dia datang ke sini sama istrinya. Terus udah itu dia udah bawa surat, maksudnya surat cerai, bukan surat cerai, surat syarat-syarat. Kalaupun saya mau damai sama dia, syaratnya ini. Sekali bikin salah harus seperti ini. Udah. Tapi datang istri saya datang itu istri saya menyediakan makanan dulu. Jadi makan dulu di atas meja, kita makan, kita bicara di situ. Terus udah itu istrinya minta maaf ini, tapi suaminya nggak bisa terima. Singkat cerita dia ngeluarin surat, suaminya, oke, kalau kamu mau damai sama aku, nih surat nih. Suratnya itu nggak mungkin dipenuhin sama istrinya. Banyak syarat-syaratnya yang sangat-sangat sulit dipenuhi gitu loh. Jadi nggak mungkin. Terus sampai saya bilang gini, saya balikin aja. Kalau kamu jadi Kristusnya,
kamu bikin surat gitu untuk kamu sendiri. Kamu mau nggak? Mau nggak kamu jadi Kristus? Apa yang Kristus harus lakukan buat orang seperti istrimu? Dia nangis dia. Dia Wow. nangis. Enggak, ini konseling paling cepat dan paling berat yang menurut saya. Tapi ini paling cepat, paling berat. Dia cuma setelah itu dia cuma peluk, aku mau jadi Kristus buat kamu. Tapi saudara tahu, Wow. waktu Kristus itu muncul dalam kehidupan orang ini, malam itu juga sampai hari ini saudara. Saya bisa kenal dia, dia travel juga, travel. Tuhan kasih berkat itu tidak karuan sama Amin. Amin. keluarga ini dipulihkan, anaknya dipulihkan, istrinya berespon benar. Saya lihat benar-benar waktu Kristus itu muncul di dalam kehidupan mereka, maka semua direstorasi. Dan istrinya sekarang luar biasa, suaminya juga sangat sayang, tidak pernah membahas itu, dan dia tetap berjemaat dengan luar biasa. Ya, Han, itu berlaku kalau Han sendiri sudah melakukannya ya. Kalau kita belum melakukannya, coba ngomong sama orang lain, nggak bunyi itu ya, Han ya. Iya. Iya. Ada yang bertanya nih, Han, Bu Rebecca ini, apa bikin komitmen disiplin bangun pagi itu gimana itu caranya, Han, katanya. Sudah berapa tahun? Kalau setahu saya 20 tahun lebih beliau lakukan itu. Saya lakukan ini semenjak tahun 2000, saudara. 2000 itu saya memang Itu, iya. sudah bangun pagi, terus udah itu mengerjakan pekerjaan saya itu pagi-pagi sekali. Saya kerjakan pagi-pagi, bahkan waktu dulu masih jadi makelar tanah, makelar mebel antik. Saya juga masih mulai pagi. Jadi kalau sekarang saya selesaikan pagi semua jam 10, jam 9 saya nganggur malahan. Sampai jam 5 saya nganggur. Karena kebanyakan pagi itu saya selesaikan pekerjaan semua, jadi paginya itu banyaknya selesai sudah. Nah, kalau kita menghadapi persoalan di gereja, ya sudah doa Alkitab, tapi Handoko ini kan juga bisnismen ya, dan dituntut oleh anak sendiri melihat keteladanan sebagai papa. Kalau nggak salah, kamu pernah sabbatical juga ya, masalah anak. Boleh ceritakan sedikit ya? Oh ya, ya bagi kami anak saya pelayanan kepada keluarga itu lebih utama dari pelayanan yang lain. Saya nggak peduli masalah bisnis, nggak masalah apa. Waktu saya ada satu masalah besar gitu, masalah pekerjaan lah. Satu masalah pekerjaan itu kira-kira jam 2 siang gitu ada masalah keuangan nih. Besar nih masalah keuangan. Yang saya selesaikan bukan masalahnya. Saya tidak pernah membahas masalahnya. Tapi saya selalu membahas apa yang harus kami lakukan. Jadi saya ajak istri saya, Respon kita ya, Han. saya ajak Suci, ayo kita ke Ubud. Nah, di Ubud itu padahal jam 2 itu ada tagihan yang sangat besar yang harus kami selesaikan, tapi tidak ada dananya. Saya cuma ngomong, Suci, jam 2 aku ada masalah keuangan. Ayo kita ke Ubud yuk. Di Ubud saudara tahu, saya cuma makan sama istri berdua, itu 4 jam saya makan, cuma bicara hati ke hati, menyelesaikan hati ke hati, nggak bahas masalah. Tapi apa yang terjadi? Ditelepon sama orang, Pak, uangnya masuk pegawai kami, Pak, uangnya masuk, Pak, akhirnya selesai. Begitupun waktu saya ada masalah anak saya, waktu anak saya bikin satu kesalahan besar buat saya waktu itu. Ada satu kesalahan besar. Aku cuma mungkin yang salah Papa, bukan kamu. Ini aku yang salah. Papa minta maaf. Saya berhenti dulu untuk pelayanan. Karena ini memang untuk lebih baik kamu melayani, kamu lebih penting daripada pelayanan. Nah, di situ Rasio melihat, loh, Pak, nggak bisa, ini aku yang salah. Enggak, Sio, ini Papa. Akhirnya saya ambil, oke, kalau Papa nggak berhenti, Papa sabat dulu 2 bulan ini, Papa sabat dulu. Terus saya nggak melayani. Ya beberapa pertanyaan, tanya, Bapak kok nggak khotbah, Bapak ini? Ya enggak, ini tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab anak saya. Memang saya yang harus memberi teladan karena itu yang harus dinyatakan. Dari situ anak saya banyak belajar. Itu. Luar biasa. Jadi teman-teman, memang saya angkat Handoko ini memang saya sering istirahat di rumahnya dia, melihat keluarganya, dan saya juga konseling anaknya. Itu memang benar itu. Sampai Gracio tuh
apa ya, tobatnya itu mendalam banget karena dia merasa apa ya Pak, gara-gara dia papanya sampai sahabat ninggalin jemaat yang ribuan gitu. Nah, jemaat sendiri waktu melihat respon benar dari Handoko itu, apakah banyak yang belajar, Han? Ya, sekarang jemaat tidak lagi membahas situasi keadaan atau siapa salah, siapa benar, karena mereka melihat real. Saya tidak pernah mengajar seseorang dari buku. Saya pelajari buku, misalnya enggak. Hidup saya inilah itu adalah buku yang tertulis. Jadi saya itu belajar dari setiap masalah yang terjadi dalam hidup saya. Jadi masalah itu harus hidup melalui jawaban demi jawaban itu harus terjadi dalam hidup saya. Apa yang saya peroleh dari perjalanan kehidupan kami itu yang saya bagikan. Saya bagikan. Jadi waktu jemaat melihat keteladanan firman yang hidup yang tidak lagi ditulis di loh batu, loh kertas, tapi firman itu nyata-nyata hidup pada kehidupan kita tiap hari. Mereka ya melihat teladan itu dan mereka mempraktekkan hal yang sama. Ya puji Tuhan kalau Pak Yakob bisa tanya ke semua orang sekretariat, semua orang gereja. Bapak tanya, pernah nggak lihat Pak Handoko marah, bentak-bentak atau perintah-perintah mereka? Pertanyaan, Papa bisa tanya ke mereka. Semua Ya, tanya. Papa pasti akan jawab, punya jawaban yang sama. ya nggak usah tanya, aku tahu sendiri 20 tahun kamu nggak pernah aku lihat kamu marah. Ngalah terus luar biasa. Saya pernah ngetes temperamennya dia itu sebetulnya pemarah, itu heran saya. Makanya saya undang beliau dalam apa ya acara talk show ini supaya saudara tahu bahwa dia seorang hamba Tuhan, pengusaha, kepala keluarga yang menghidupi firman, teman-teman. Saya nggak membanggakan bikin dia besar kepala, tapi kita patut untuk menteladani kehidupan beliau. Nah, Han, ini waktunya ternyata jalan terus ya, luar biasa. Han, eh, setahu saya Suci ya istrinya Pak Joko ini teman-teman dulunya orangnya diam, minder, tapi sekarang jadi ibu gembala yang luar biasa, mengembalakan bersama kamu. Apa itu tips dan rahasianya? Kamu kasih makan apa? Kamu apakan itu sehingga Suci sekarang juga ngajar. Wah, dahsyat itu. Itu perubahan 180 derajat itu kan. Gimana? Han? Istri saya itu kan sebenarnya tidak mau tampil. Istri saya itu tidak Iya, mau tampil, ya dengan betul. karakternya yang Papa tahu pasti istri saya itu orang yang mau tampil. Tapi banyak sekali yang dia terima. Saya banyak mendapatkan masukan, saya banyak mendapatkan hikmat dari dia. Memang waktu kita laki-laki itu kan susah untuk mendengarkan wanita. Ya kan, tidak gampang mendengarkan istri kan. Karena apa? Merasa kita paling hebat. Tapi waktu saya mulai sombong, mulai tidak bisa mendengar istri, Kristus saya itu tidak muncul pastinya. Nah itu saya merendahkan diri, saya selalu di bawahnya dia untuk berbicara, untuk mendengar. Saya dapat banyak hikmat hal-hal itu. Itu yang membuat saya, ini kamu nggak bisa diam, kamu harus saksikan. Akhirnya singkat cerita dia punya keberanian untuk dia khotbah, dia menyatakan Wah, Kristus. Gitu. keren. Jadi bugem sekarang ya, Ini bugem istri bala saya ya. ada di sini. Sang, sini sih, bentar, Sang. Bentar. Ayo, Ci, mana Ci? Ini, Sang. Ayo. Nah, ini. Saya tanya, Mah, I- sekalian, cucu juga. Ya, gimana Ci? Kamu dulu kan orangnya diam, minder, malu, tapi sekarang luar biasa loh. Kamu bisa khotbah, tampil. Gimana tuh perasaanmu? Perubahannya dari mana, Ci? Ya, waktu itu semua proses yang membuat saya bisa istilahnya menyampaikan sesuatu segala kebaikan Tuhan. Saya sempat apa namanya? Waktu Handoko itu eh, untuk menjadi seorang gembala, saya sendiri juga sempat nawar-nawar sama Tuhan. Tuhan, apakah nggak ada orang yang istilahnya lebih senior, lebih bisa menjadi seorang gembala yang menurut saya menjadi gembala itu bukan sesuatu yang gampang ya, karena hubungannya dengan kehidupan seseorang. Mungkin saya kalau misalnya
megang sebuah barang atau di dalam pekerjaan, kalau furniture itu kan perlu ada finishing, perlu ada istilahnya perbaikan-perbaikan. Ketika ada salah pegang, itu eh, barang itu bisa saya taruh gitu loh. Barang itu kalau ada kesalahan, misalnya ada kegores sedikit, saya gampang taruh aja gitu. Tapi ini tentang kehidupan gitu. Nah, dari situ tapi Tuhan memberi kekuatan, memberi pengertian saya bahwa aku itu gembala yang agung. Aku adalah gembala yang istilahnya memiliki jiwa-jiwa siapapun itu yang aku taruhkan di dalam kehidupanmu. Jadi dari situ saya mendapatkan pengertian bahwa eh, Tuhan itu gembala yang agung. Kalau kita diberi tanggung jawab menjadi seorang gembala, Hmm. cukup kita ini menempel kepada pokok yaitu gembala agung itu sendiri dan bagaimana untuk bisa menjadi menyatu manunggal dengan Tuhan itu kita harus memiliki karakter seperti Tuhan itu sendiri sehingga kita mengerti hatinya Tuhan dan ketika orang datang ataupun apa yang kita sampaikan itu bukan dengan pikiran dan perasaan kita tapi dengan pikiran dan perasaan Kristus. Jadi saya sendiri juga belajar bahwa ketika orang datang, saya ini kalau orang konseling, saya dengerin tapi saya sama sambil tenang mendengar apa kata Tuhan tentang orang ini. Jadi ketika saya tenang, Tuhan pun mengajar saya. Jadi orang itu ketika saya sampaikan, saya sendiri juga heran gitu kan. Tapi ternyata dari situ pertemuan saya ada Tuhan di tengah-tengah. Nah, itu membuat saya kagum sama Tuhan dan orang itu kagum sama Tuhan dan menemukan suatu jawaban. Di situ ada berkat Tuhan yang sesungguhnya yaitu eh, saya mendapat sesuatu yang baru, kekuatan yang baru, saya dikuatkan Tuhan bahwa saya ini sanggup melakukan segala sesuatu ketika kita ini manunggal dengan Tuhan dan saya diberi keberanian hari lepas hari untuk menyampaikan kebaikan Tuhan, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Di situ ketika saya tidak mau, Tuhan menegur saya. Kalau kamu nggak mau, artinya kamu sendiri tidak bertanggung jawab dengan apa yang aku percayakan dalam hidupmu untuk orang itu mengenal aku di dalam Kristus, untuk mengenal orang itu di dalam kasih karunia Tuhan, gitu, Pak. Wah, wah, wah. Aku sampai nggak mengenali iki suci apa sopo iki yo. Ngomongnya itu teweges ya, apa luar biasa. Ada apa apresiasi dari si Antar itu ya. Dia bilang Bu Suci atau istri Pak Andoko itu orangnya lemah lembut tapi berwibawa. Wow. Saya saksi mata ya teman-teman Suci ini waduh minder der 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 dulu itu. Tapi kalau hari ini bisa ngomong kayak gini ini mujizat bagi saya mujizat. Ada pesan apaan buat suami istri sama Suci sebelum kita nanti tidak berakhiran sama Suci, tolong tetap stay. Nanti Bu Christine akan memandu ya Bu Christine untuk tanya jawab ya. Ada pesan apa dulu sebelum kita masuk di tanya jawab dari Handoko dulu, gimana? Ya, Respon Kristus. semua pekerjaan, semua pelayanan, semua hal yang di luar, ingatlah, hubungan suami istri itu adalah jawaban atas setiap masalah kita. Apapun masalahnya, kalau ada masalah apa-apa, selesaikan hubungan suami istri itu nomor satu. Bagi saya, segala sesuatu sumber masalah itu ada di keluarga. Kalau Setuju, keluarga kita beres, keuangan kita, pekerjaan kita, setuju, pelayanan, itu akan beres. Tapi kalau itu setuju. enggak, kita munafik di dalam hubungan saya sama istri ada yang sembunyikan. Saya mulai munafik dengan istri saya. Pelayanan semua itu munafik semua saya. Itu yang terjadi. Jadi saya akan selesaikan hubungan saya dan Tuh, istri saya. ya, Itu Pak. ya, terima kasih. Suci, ada pesan untuk teman-teman Koramdio, Ci? Baik, jadi tadi udah seperti yang disampaikan sama Pak Handoko. Jadi hubungan suami istri itu ketika kita ini selalu menaruh segala sesuatu persoalan itu mengundang Tuhan di dalam apapun kondisi pernikahan kita, di situ ada terang. Dan Tuhan itu adalah kasih. Dan di dalam kasih itu ada kehidupan, ada pengharapan yang baru. Jadi ketika keluarga kita dalam keadaan apapun, mungkin
dalam persoalan apapun, di dalam pikiran kita berpikir bahwa, aduh, keluargaku ini tidak bisa lagi untuk bisa dinikmati. Maksudnya bisa ada kedamaian, tapi di situ ada kasih, di situ ada kehidupan Tuhan itu sendiri. Nah, itu yang akan mengubah apa namanya keadaan di dalam rumah tangga kita. Dan di dalam firman Tuhan katakan rahasia itu besar di dalam hubungan suami istri itu sendiri. Nah, kalau kita kuat sampai di titik ini, karena ada banyak badai yang ada di luar di dalam kehidupan kita, di dalam hubungan dengan orang, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, kalau kita bisa lalui, karena kita sendiri di dalam keluarga ini, karena proses yang pertama untuk membentuk kita itu di dalam keluarga. Ketika kita menang di dalam keluarga, kemudian menghadapi segala badai di luar sana, kita lebih gampang. Karena base camp, maksudnya dasar kekuatan kita itu berakarnya mulai dari keluarga. Wow, Suci hebat tenan dong kan saikian. Pinter, hebat, luar biasa. Teman-teman, saya percaya kalian diberkati ya dengan talk show hari ini. Dan mereka berdua siap menjawab pertanyaan kalian. Saya kembalikan pada Bu Christine. Silakan Bu Christine. Ya, terima kasih Pak Yakub Esra, Pak Handoko, Ibu Suci. Wah, terharu banget ya dengan kesaksian, dengan apa yang Bapak dan Ibu sampaikan. Saya pun juga sedang berjuang, saya sudah menikah 46 tahun. Jadi yang saya dapat adalah apakah saya mau menjadi Kristus untuk pasangan saya, gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kami dari Bayar 414 yang melayani pagi ini. Saya ditemani oleh Sis Esther untuk Q&A. Saya juga mau mengucapkan selamat bergabung untuk yang baru pertama kali hadir di Mesbah Radio. Kami senang bersama dengan Anda. Bagi teman-teman yang mau bertanya, mau didoakan atau mau kesaksian, silakan buka mic atau raise hand sesudah kita mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Silakan tips. Atau pengumumannya mau terakhir aja kalau nggak ada yang penting. Untuk memuridkan kompak keluarga rohani yang membangun komunitas kerajaan. 111. Satu kompak melahirkan satu komunitas kerajaan Allah dalam 1 tahun. Kompak adalah komunitas terkecil tubuh Kristus yang dimulai 2-3 orang yang terikat janji covenant untuk membangun komunitas kerajaan Allah. Ya, sudah selesai ya. Sis Esther, silakan apakah sudah ada yang bertanya atau sudah ada yang respon? Selamat pagi Pak Yakub, Pagi. Pak Handoko, Ibu Suci, ya dan Christine juga dan teman-teman semua. Ya wow, luar biasa nih, kita rame ya pagi ini ya. Sampai 5 orang yang ada di main room ya, dengan teman-teman juga. Ya, terberkati sekali tadi kesaksian dari Pak Handoko dan Bu Suci bahwa di keluarga kalau beres semuanya akan beres ya Pak. Begitu ya. Betul. Iya, betul. Dan kesaksian-kesaksian yang Pak Handoko tadi bicarakan itu sangat memberkati kami semua sih Pak, pastinya ya. Di room chat juga banyak bilang banyak diberkati gitu. Karena nggak mudah untuk mematikan keinginan daging kan, untuk menuruti apa yang Tuhan mau gitu. Itu Ya. nggak mudah gitu. Ya. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa buka Itu mic-nya. di chat room banyak tuh Ya, ada pertanyaan. dari handphone ya. Oke, saya tanyakan dari handphone ya. Oh iya, Pak Handoko bangun jam 3 pagi, tidur jam 8 malam. Pagi apa yang dilakukan tadi udah ya bahasa orang. Oh ini suka layani suami istri yang mau cerai. Oh ininya ya, maksudnya rekapannya ya teman-teman ya. Ya, ini rekapan ya dari Ibu Hentik Oh, ya. rekapannya sudah selesai ya. Ya udah. Ya. Yuk kita cari pertanyaan yang di room chat ya. Di Silakan room chat juga. belum ada Bu Christine. Oh, belum ada. Oh, yang tadi berarti Oh, barusan. Ibu Rebecca sudah raise hand. Silakan Ibu Rebecca. Ya, thank you banget Pak Handoko dan Ibu Suci. Saya sangat diberkati banget. Nah,
saya nggak tahu apa ini kebetulan. Sebenarnya saya beberapa waktu belakangan ini sering kebangun di jam kadang 2:30, kadang jam 3. Jadi saya cuma bangun terus saya berdoa. Saya nggak tahu gimana cara kayak membangun kembali. Jadi saya hanya kayak berdoa, tapi saya belum sampai di titik saya mengalami satu hal yang baru gitu. Sepertinya saya butuh teman atau saya butuh didoakan. Nah, sebenarnya saya anak seorang hamba Tuhan. Yang jadi permasalahan adalah kakak saya itu melayani juga, tapi ada banyak hal yang saya nggak setuju dengan cara dia melayani gitu. Saya sebenarnya sih sering banget sharing bahwa yang paling penting dari semua adalah bangun hubungan dengan Tuhan dan keluarga. Nah, yang sering terabaikan adalah anak-anak. Jadi saya sangat kasihan gitu dengan ponakan-ponakan saya. Cuman memang kadang saya ambil waktu untuk ngobrol dengan mereka. Bahkan beberapa waktu ini saya pengen ngambil waktu untuk kayak kompakin mereka gitu. Layani mereka secara di luar dari waktu-waktu saya lah gitu, Pak. Jadi begitu banyak hal yang ada di dalam hati saya, kerinduan saya untuk keluarga khususnya gitu. Jadi Ya, pertanyaannya apa, Bu Rebecca? Silakan. Pak, saya boleh nggak saya didoakan supaya saya juga boleh mengalami spirit yang sudah Pak Handoko dan keluarga alamin gitu sih, Pak. Ya, Thank you. silakan Pak Handoko, Bu Suci, Tuhan, doakan Bu Rebecca. Ya. kita doa yuk. Tuhan, terima kasih untuk Bu Rebecca. Kalau mereka melihat firman itu hidup hari ini, Tuhan, biarkan kasih karunia-Mu juga turun buat Pak Bu Rebecca untuk dia mengerti intim di dalam Kau. Dalam keintiman itulah membuat dia selalu berjumpa kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, urapan dan kasih daripada Engkau turun dalam seluruh kehidupan Bu Rebecca. Jesus name. Amin. Amin, amin. Thank you, Pak. Tuhan berkati. Ya, Pak Yakub, ada pertanyaan ya. Izin bertanya Pak Handoko dan Ibu Suci, bagaimana saat pertama kali Pak Handoko ditipu dengan teman bisnis tersebut? Apakah juga langsung terbuka atau jujur dengan istri waktu itu? Dan bagaimana reaksi pertama kali dari Bu Suci? Bisa sharing, terima kasih. Oh, kalau saya di dalam segala hal nggak ada yang saya tutupin ya, mau itu sulit, mau apa, dan memang nggak ada yang disembunyikan. Bahkan soal saya mandang wanita nggak benar aja saya cerita sama dia. Jadi pikiran saya nggak benar soal wanita, saya cerita sama dia. Nggak ada yang bisa saya sembunyikan sama dia. Saya selalu terbuka. Apalagi soal ditipu orang di ini. Waktu itu saya ingat, waktu saya ditipu orang, terus udah itu saya lumayan banyak, karena itu jemaat sekitar 900-an juta. Terus udah itu singkat cerita kita dengar pas di ulang tahun saya waktu itu. Suci ini cuma ngomong seperti ini, Papa yang kuat ya. Papa tetap menjadi bapak yang baik buat mereka. Papa yang kuat. Dia selalu berdiri buat saya untuk meluk saya. Bayangin saudara, kalau seorang laki-laki jatuh, terus ada istri bilang kayak gitu, waduh, tenaganya udah gede. Itu hal kecil semuanya. Jadi buat kami kalau saya punya istri, selalu saya ditipu orang dari di atas belasan miliar sampai 2 miliar, ratusan juta. Istri saya tidak pernah membahas masalah uangnya. Dia selalu berespon, Kristusnya itu selalu harus muncul menjadi jawaban buat kami. Itu yang membuat kami kuat sampai hari ini. Ya. Oke, lanjut lagi ya, Ter, ya, untuk mempersingkat waktu ya, Ter ya. Pak, suami saya sering ditipu orang. Beli barang ditipu, karyawan sendiri kerja tipu-tipu kami. Saya duga karena mungkin suami saya pernah tipu orang atau saya anggap berkat saja. Gimana saya harus bersikap dengan suaminya sering ditipu gitu, Pak? Ya, waktu masalah itu berulang cuma karena satu, kita tidak menjadikan Kristus sebagai jawaban. Jadi waktu saudara menghadapi hal yang menyakitkan itu, apakah Kristus menjadi jawaban? Kalau Kristus hanya ego kita lagi, nyalahkan orang lagi, ego lagi, percuma. Tapi pastikan waktu kita ada masalah hal-hal seperti itu, Kristus menjadi Tuhan dan jawaban, yaitu kasih itu menjadi jawaban. Memang kelihatannya bodoh,
Kristus itu sebuah kebodohan. Bodoh dong Pak. Iya bodoh. Tapi bagi kita yang percaya, di situ adalah hikmat dan kekuatan Allah. Itu Pak. Ya, jadi pertanyaan tadi sebetulnya Bu Suci ingin didengar juga ya oleh yang bertanya ya Bu Christine ya. Pasti Pak. Iya, gimana itu kalau suami ditipu itu perasaanmu gimana? Dan tadi ada yang nanya ya Bu Christine, Iya. ini hatinya terbuat ya apa ini Bu Suci ini ya orang tuanya seperti apa gitu? Ini ada di chat itu luar biasa. Silakan Suci, yuk. Baik. Jadi setiap dalam kehidupan kita itu Tuhan kalau mengajar tidak pernah sesuatu beban yang langsung berat. Jadi dari awal hari lepas hari Tuhan mengajar dari kami tidak punya apa-apa. Kami ini diajar Tuhan untuk punya iman di dalam Tuhan. Jadi selama kita hidup di dalam pernikahan pertama, Tuhan tidak pernah yang namanya membuat kita kekurangan. Bahkan kita segala sesuatunya dicukupkan, bahkan berlimpah. Dalam keadaan itu bukan banyak atau sedikit. Waktu di dalam proses itu, kecukupan itu bukan banyak atau sedikit. Tapi kecukupan itu sesuatu yang kasih karunia Tuhan untuk kita bisa mencukupkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan juga mengajar bahwa perbandingan Tuhan di dalam Alkitab itu dengan Tuhan Allah dengan Tuhan Mamon saja gitu. Jadi makanya benar-benar Tuhan mengajar kami bagaimana kita punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Jadi ketika kami ini istilahnya harus mengalami satu hal ditipu orang, kemudian harus dibawa lari, apa yang sebenarnya kita ini awalnya memberi mereka suatu pekerjaan untuk kebaikan mereka, tapi malah salah gunakan. Nah, dari situ saya sendiri merasakan bahwa ketika saya menjaga damai sejahtera, maksudnya bejana itu maksudnya sesuatu yang di dalam bejana kita ini lebih berharga daripada apa yang diambil orang itu. Jadi kami lebih memilih untuk supaya Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami, yaitu kami tidak sakit hati, kami juga melepaskan segala sesuatunya ketika awal Tuhan mengajar kita dengan seperti itu dan kita melakukannya. Justru Tuhan itu menggantikan lebih dari apa yang kita lepaskan. Jadi itu yang membuat kita ini seperti mendapat kekuatan yang baru ketika mengalami hal itu. Tuhan bukan Tuhan yang tidak pernah Tuhan itu tidak pernah ikar sama kita. Ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, bukan Tuhan membela kita, tapi Dia membela firman-Nya bahwa firman-Ku itu ya dan amin. Amin, amin, amin. Keren, keren, keren. Ci, banyak yang kagum sama kamu, pengen lihat wajahmu lebih lagi itu dari Sulawesi Utara, dari Manado. Ini gimana sih Suci dan teman-teman? Itu bukan background abal-abal, itu beneran itu rumah Handoko ada kolam renangnya itu. Saya pernah berenang di situ. Omannya gede banget ya. Nah itu Pak John Rusil juga bilang, waduh wajahnya Handoko kayak preman tapi hatinya Kristus luar biasa ya. Tuhan luar biasa. Gimana sih Han? Bisa wajah preman tapi hati Kristus Tuhan? Saya Bapak kan tahu juga, saya itu karakternya kuning merah. Saya itu orang gampang marah, saudara. Saya bahkan marah, saya itu orang provokator. Saya itu juga dulunya, saya ini orang suka mengada-ngadakan. Karena orang kuning, saudara tahu kan, seorang kuning itu suka membesar-besarkan masalah gitu loh. Dan apa yang dengan respon saya yang suka marah, terus udah itu kuningnya saya itu saya suka mengada-ngadakan, satu bisa bicara mengenai 4, 2 bisa ngomong 3, itu terjadi dalam hidup saya. Tapi itu membuat saya itu babak belur. Tapi semenjak saya ikut CBC itu membuat saya mau berespon. Satu-satunya yang bisa mengubah saya, yaitu saya itu harus masuk pada Kristus menjadi jawaban.
waktu Kristus menjadi jawaban, membuat saya itu semua keadaan saya di keluarga saya, bahkan waktu itu awal-awal pernikahan kami pun saya harus terbuka, nggak ada masalah apa-apa, saya harus terbuka soal wanita simpanan saya dulu sebelum waktu tunangan. Itu sakit hatinya minta ampun istri saya. Tapi saya terbuka semua, nggak ada yang saya tutupin lagi. Jadi awal pernikahan itu saya buka semua, tapi akhirnya Tuhan selesaikan dan memang nggak gampang untuk respon mengarah kepada Kristus. Tapi waktu Kristus itu menjadi jawaban, Kristus selalu menawarkan banyak hal, kejutan demi kejutan, masalah yang diselesaikan dengan ajaib. Sehingga saya sampai merasa gini, enak ya, hidup itu ringan. Bisnis saya ringan, pengembalaan saya ringan, keluarga saya ringan. Saya nggak perlu ngajarin istri saya, kamu gini ya, kamu gini. Anak saya, ya harus begini, kamu jaga nama baik, nggak usah. Nah, saya bilang, kamu kalau nggak lihat apa yang teladan hidup saya, nggak usah dilakukan, selesai sudah. Nah, itu aja yang membuat kami ringan. Ya, Bu Christine sama Esther, saya ini kan kenal Pak Handoko 20 tahun lebih ya. Sebelum Koramdio ini ada, saya merasa bahwa kekuatan Handoko sama Suci ini ya Koramdio yang pribadi itu bangun jam 3 pagi itu. Itu yang membuat dia tuh ketemu Tuhan tiap hari dan dia bisa seperti ini. Jawabannya kayak enteng gitu, tapi latihannya Koramdio tiap pagi itu teman-teman. Saya juga begitu, bisa dengan Bu Yayu begitu ya. Kalau Anda lihat, ini kayak drama, kayak sinetron, enggak, ini tenan ini. Ini beneran ini ya. Jadi saya percaya kalau kita benar-benar Koramdio lah, nggak usah jam 3 pagi, setengah 5 kita setengah 6 di Jakarta itu kita akan diberkati. Iya. Amin. Silakan Bu Christine, Esther. Ya, Pak Yakub, biasanya Pak Handoko sama istrinya itu klop banget gitu ya Pak ya. Iya. Klop itu betul-betul jadi tinggal Tuhan pakai aja gitu. Tapi kan seringkali kita nggak klop gitu loh, belum klop. Ya, kalau Christine itu kebalikan. Kamu itu kayak Handokonya, kalau Pak Yakubnya itu kayak Sucinya gitu. Kebalikan itu. Pak Yakub Esther tadi saya dapatnya gini, kan si Pak Handoko dia terbuka ya waktu sebelum tunangan atau apa. Tapi kan setelah udah terbuka kan nggak dibuat lagi gitu ya Pak Handoko ya, betul ya? Enggak lah Bu, kan rugi kita kalau buat lagi gitu. Tapi setelah itu kan laki-laki itu kan selalu punya pikiran yang jorok juga kan. Lah itu selalu saya akui sama istri, hal yang kotor sama saya. Terus saya lagi sedang memikirkan wanita, sebenarnya saya selalu terbuka. Jadi terus ada penyelesaian yang nggak selesai di situ, tapi kan tiap hari, karena apa yang tidak baik itu selalu ada sama kita gitu loh. Itu kan istrimu luar biasa. Kalau istrinya nggak terima piye Tuhan. Tapi Tuhan yang memampukan ya Bu Suci ya. Nah Pak Handoko, kepingin banget ya, saya juga dengan suami ketemu Pak Handoko dan Ibu. Saya sepertinya belum klop gitu loh. Ya maksudnya belum klop tuh belum, jadi sehingga Tuhan tuh belum pakai kami maksimal. Kami padahal usia kami juga nggak muda, usia pernikahan kami dengan suami juga. Tapi Tuhan baik, saya pun sekarang ini sedang dalam pemuritan oleh saya punya apa ya disebut di gereja itu ya. Ya saya merasakan adalah ya kairosnya Tuhan lah. Pak, Bapak sama Ibu saya mau tanya, apakah itu memang seperti Ibu Suci ya, yang tadinya minder, tapi di akhirnya Tuhan pakai seperti ini? Apakah itu kairosnya Tuhan? Apakah bagaimana Pak? Atau Ibu? Ya, Bu Suci, silakan. Ya, jadi setiap dalam kehidupan kita ada waktu Tuhan, ada kairos Tuhan. Ketika kita sendiri, Tuhan itu lebih tahu kedalaman isi hati kita daripada kita sendiri. Jadi ketika kita sungguh-sungguh bahwa kita mau terus masuk ke kedalamannya isi hati Tuhan, Tuhan sendiri yang terus membukakan hal-hal yang kita sendiri tidak tahu gitu. Nah, itu yang membuat kita sendiri mendapat kekuatan baru bahwa Tuhan itu tidak kelihatan, tapi real, nyata. Dia bisa memakai segala sesuatu apapun, entah itu orang, entah itu situasi, untuk kita bisa ketemu Tuhan. Nah, tapi terkadang situasi
yang menurut kita tidak enak, itu sesuatu yang tidak mengenakkan ya, tapi itu bagi Tuhan, itu tempat di mana kita bisa ketemu Tuhan. Seperti ketika kita bisa membayangkan di padang gurun gitu ya, sesuatu yang tidak enak, tapi ketika kita memandangnya itu bukan suatu masalah, justru itu waktu kita berdua dengan Tuhan. Jadi waktu-waktu kita sendiri dengan Tuhan, walaupun ini ya banyak orang gitu kan, kita bisa kadang merasakan bahwa aku sendiri. Orang kadang nggak memperhatikan saya, orang kadang tidak peduli, orang kadang tidak mengakui kita. Tapi justru itu Tuhan banyak bicara. Waktu di dalam kesendirian kita dengan Tuhan, Tuhan banyak hal memberi pengertian, bahkan hikmatnya itu selalu ada. Bahkan kita kalau mau belajar dengan segala pengetahuan bisa banyak. Ikut seminar bisa seminar berapa puluh kali. Kita bisa ikut yang namanya pertemuan untuk apa ya, tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi kebenaran firman Tuhan itu tidak akan menjadi hikmat ketika kita tidak ada sangkal diri pikul sarip, yaitu kehidupan Kristus itu sendiri. Karena pengetahuan tanpa terang kehidupan Kristus di dalam kita itu tidak akan menjadi hikmat buat kita. Tapi ketika kita banyak mengerti, kita belajar tentang firman Tuhan, kita ikut seminar, disertai dengan kehidupan Kristus yang di dalam kita, hidup di dalam Kristus, yaitu serupa dengan Kristus itu sendiri, mematikan daging, kemudian melepas ego kita, itu adalah terang yang menerangi segala pengetahuan itu, sehingga pengetahuan itu menjadi hikmat yang berguna sesuai dengan waktu yang tepat. Bukan cepat atau lambat, tapi waktu yang tepat gitu. Amin. Dua Ya, jempol luar buat biasa. Suci. Wah, Handoko guyang-guyu sewenang bojone pinter ya. Iya, luar biasa ya. Ya, ada pertanyaan tuh Esther dari Andi. Ya, ini saya juga mau bacakan dari tadi, Pak. Bagaimana, mungkin Bu Suci bisa jawab ya dengan Pak Handoko. Bagaimana kalau dalam satu keluarga suami dan istri berbeda gereja? Gimana cara penanggulangannya? Kalau beda gereja, ya bagaimana kita dapat apa ya, tuntunan yang sama. Yang di sana ngarahkan sini, di sana ngarahkan sini, tapi waktu ketemu kita tidak bisa apa ya, berdiskusi dengan hal yang sama. Sebenarnya beda gereja itu tidak bisa buat saya, karena waktu kita menjadi satu, enak tidak enak di tempat itu, di situ kita bisa saling bicarakan, membahas firman-Nya sama-sama, apapun yang kita bicarakan menjadi satu hati, itu sih. Kalau saya beda gereja belum punya pengalaman di situ, jadi saya tidak bisa menjawab. Oh, baik. Ya kalau Jadi, saran saya ya Kristusnya suaminya yang ngikutin gereja istrinya lora popo daripada apa bedo ya kan ya. Ya, Ikut aja kan, asal nggak satunya masuk kelenteng masjid wihara kok benang gereja laki paling melok ae. masalahnya kan di dalam pelayanan, mungkin suaminya punya pelayanan di sini, punya pelayanan sendiri, tapi itu kan bicara mengenai ego. Pelayananku di sana gimana? Pelayananku itu kan bicara mengenai ego, bukan Kristus. Jadi respon Ya, Kristusnya yang harus menjadi jawaban, harusnya itu, Pak. ya, silakan. oke. Ini ada yang angkat tangan sampai Pak capek katanya. Antoni, Ya, silakan Pak Antoni. Oke, silakan. ya pagi Pak Yakub, pagi Ya, teman-teman Antoni. Pak Handoko sama Bu Suci. Menarik ya untuk pagi hari ini bagaimana kita berespon benar dan banyak diskusi tentang memberi ini Pak. Tadi udah dibilang ya bahwa hati kita ketika ada Kristus pasti ada belas kasihan ya. Namun merujuk ada nggak ketika Bapak mungkin ditipu ya oleh rekan kerja bahkan oleh jemaat ya. Ada satu SOP atau ketentuan ketika Bapak memberi ini secara teknis nih Pak. Boleh bagikan kepada kita nggak nih ya? Supaya kita juga bisa bijak ya, nggak dimanfaatkan atau bablas dalam hal memberi. Ini sih Pak yang aku mau tanya Pak. Thank you Pak. Ya, dimanfaatkan nggak kita kan pasti tahu ya, kalau sekali, dua kali, terus kita jatuh kepada hal yang sama, berarti kan yang bodoh ya kita sih sebenarnya. Tapi kalau orangnya beda nggak masalah dengan itu. Tapi kalau kita dimanfaatkan dengan orang yang sama, ya kita memang harus, kita yang lebih berhikmat untuk hal itu. Tapi
Kalau orangnya beda, tidak ada manfaat, tidak ada masalah, kita dimanfaatkan. Itu semakin memurnikan kita. Dan waktu kita hilang satu, kita dapat 100 kan lebih enak kan? Jadi kalau kita hilang satu, kita bisa melepaskan, selalu Tuhan menggantikan 30, 60, 100 kali ganda. Jadi kenapa saya harus pahit, yang 10 saya tahan, saya bawa ke polisi, ngapain? Saya lepaskan aja, karena apa? Di balik saya melepaskan itu, ada yang 30, 60, 100 kali ganda yang Tuhan gantikan. Tapi kemurnian hati kita penting untuk hal itu, gitu. Itu Pak. Ya Pak, Handoko, boleh lanjut lagi Pak tanya. Ketika kita udah lakukan juga mungkin seperti kita juga kan di sini ya, kita belajar khususnya tema di gereja kami nih hari ini sepanjang minggu nih tentang memberi, ya tentang berdoa juga tentang berpuasa ya. Dalam memberi ini aku ini ya curious ya bagaimana secara teknis gitu ya, ketika kita memberi itu bukannya artinya kita membuat satu takaran manusia ya, dia harus begini, dia harus begitu, bukan ya. Tetapi ketika memberi, hikmat Tuhan juga mengalir juga ya. Terus juga ada sepertinya kita juga mesti memperhatikan contoh ya ketika dia belum bertobat atau sepertinya dia mempergunakan kita. Nah, ini yang aku maksud nih Pak. Ada nggak misalnya satu ketentuan dari Bapak atau gereja ya ketika memberikan dalam jemaat, kan nggak bisa semena-menanya ya, jemaat ini datang gitu ya, begitu banyak ribuan ya. Nah, ada nggak yang seperti ketentuan atau satu SOP gitu ya dalam hal ini Pak? Thank you Pak. Saya sama istri saya nggak ada ketentuan sih Pak untuk jemaat ini kapan Tuhan gerakkan berapa ya saya lepaskan. Andai pun gitu, saya sempat waktu itu saya sama istri saya ingin memberkati jemaat ini, kelihatannya ada masalah nih. Terus udah itu oke, kita rela nih, kita mau udahlah kita kasih aja yuk. Saya nggak ngasih itu, orangnya sudah datang nggak. Kami datengin ke tempatnya dia. Kami bawa uang waktu itu kalau nggak salah sekitar 5 jutaan ya. Kita datengin orang itu ke kosnya dia. Tapi waktu kita mau masuk ke kosnya, dia baru mau keluar pakai motor baru. Jadi dia menyembunyikan pakai motor. Jadi saya nggak jadi ngasih lagi ke dia gitu loh. Karena Tuhan nyatakan ini loh seperti ini. Jadi sebenarnya bukan masalah apa ya SOP-nya atau apa. Rela aja lakukan. Meskipun kadang-kadang kita salah, tapi akan Tuhan singkapkan yang salah itu menjadi sebuah pengajaran buat kita gitu loh. Jadi bagaimana masalah gini loh Pak, bukan masalah Bapak ini memberi orang itu pada orang itu benar atau salah, enggak, tapi sikap hati kita yang Tuhan lihat. Jadi bukan jumlah, bukan orangnya, siapa orangnya, bukan, tapi sikap Kristus dalam diri Bapak, kerelaan Bapak untuk andai pun Bapak salah pun, waktu Bapak melakukan oleh karena Kristus, maka Bapak tetap akan mendapat lipat kali gandanya, itu sudah pasti. Jadi bukan masalah orangnya sebenarnya gitu. Itu Pak. Andoke ke jeru Pak Antoni. Iya. Jawabannya itu orang praktis itu, wis dalam arek iki. Iya. Thank you ya Pak. Makasih Pak Yakub. Ya udah, ini waktunya udah habis nih Bu Christine sama Ya, Pak Yakub Esa, Esther. Pak Suyatna tanya boleh nggak satu? Kayaknya penting nih Pak Suyatna. Ya, silakan. Waktu Pak Handoko dan istri datang pada sang pemimpin yang menghina Bu Suci dengan bawa persembahan yang besar, gimana setelah kejadian itu? Apa hubungannya bisa pulih kembali? Biar istri saya yang jawab. Iya. Saya ini orang yang istilahnya nggak mau ada sesuatu, istilahnya hubungan yang nggak baik dengan orang. Jadi saya lebih memilih untuk terus setiap kali ada perselisihan, saya lebih memilih untuk tetap ada hubungan yang baik. Karena kami tahu bahwa ketika saya menjaga hubungan, justru di situ banyak sesuatu yang Tuhan ajarkan buat kita. Nah, karena ketika kita mengerti bahwa hukum yang terutama mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu sesuatu hal yang utama yang dalam kehidupan kita. Nah, di situ Tuhan kasih kemurahan, kasih karunia tuh untuk kita mudah ketika ada perselisihan itu selalu hubungannya tetap baik. Jadi ketika kita datang, kita juga istilahnya diberi kemampuan Tuhan untuk memberkati,
dalam waktu itu juga hubungannya sudah baik dan sampai sekarang pun ya dari awal ya kita selalu datang karena sudah istilahnya usianya juga sudah sepuh dan lain sebagainya. Kita tetap dalam kehidupan kita ini ada andil sesuatu yang hatinya dia juga ada di dalam kehidupan kita nggak akan pernah lupakan sekalipun itu pernah membuat kita luka. Tapi kebaikan dia selalu kita ingat, bukan mengingat apa yang pernah membuat kita luka, tapi kita terus mengingat apa yang menjadi kebaikan yang sudah dia lakukan buat kehidupan kita. Pastinya sudah terjawab ya, Pak Suyarna ya. Oke, ya silakan Pak Yakub Esra. Pak Yakub Esra boleh tutup, sekalian doa berkah, sekalian mendoakan Pak Handoko dan Ibu Suci. Silakan Pak Yakub. Iya, Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk kesaksian yang sungguh-sungguh hidup dari Han dan Suci. Tuhan berkati Sio supaya dalam lindungan-Mu selalu, jemaat yang Handoko pimpin, dan Tuhan berikan kebijaksanaan buat Suci. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat Christine, Esther, dan setiap yang bertugas, co-host, kiranya Engkau lindungi, Engkau berkati, khususnya Pak Mardi dan Bu Ria, yang menjadi pemimpin kami, kiranya Engkau lindungi, Engkau berkati. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa yang menyertai kita, damai sejahteranya turun atas kita. Kasih Yesus juga sukacita Roh Kudus menyertai kita semua sepanjang hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Christ in you berespon seperti Kristus. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin.